Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini mari kita membahas tentang sifat wajib bagi Allah yang nomor 8, yakni sifat iradah, artinya berkehendak. Sifat muhalnya, yakni muhal bagi Allah itu apes atau terpaksa. Muhal bagi Allah terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya Allah apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Bila Allah sudah berkehendak untuk menciptakan apa saja, maka Allah tinggal berkata, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Selama ini kita merasa diri kitalah yang mempunyai, yang menguasai atas segala kehendak hati kita selama ini. Kita merasa berkuasa atas segala kehendak apa-apa yang akan kita lakukan. Kehendak itu kerenteknya hati. Sebelum badan ini beraktivitas, sebelum badan ini dipergerakkan oleh hidup, maka datanglah perintah. Perintah itulah kerentek. Ketika akan makan, maka awal muncullah kerentek akan makan, ingin makan. Kemudian hidup perintah kepada badan untuk melaksanakan, mengaplikasikan dalam keadaan makan. Kun, kerentek itulah, perintah itulah kehendak dari Allah. Wayakun, maka jadilah apa yang dikehendakkan oleh Allah.
aplikasinya dalam keseharian demikian. Ketika kita hendak naik motor, hati kita sudah perintah kepada badan, ayo kita naik motor, kita ke pasar. Maka berjalanlah badan sesuai perintah hidup. Dengan hiduplah badan ini dapat mengerjakan, melaksanakan perintah apa yang diperintah oleh hidup. Selama ini kita merasa hidup ini hidup kita sendiri, maka selamanya kita buta akan irodahnya Allah. Jangan begitu nak. Awas kena itu syuting. Bila kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka kita akan bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya kehendak hidup. Jadi apapun yang dikehendakkan, yang dikerentekkan di dalam hati oleh hidup, maka kita pun bisa menyaksikan badan-badan ini bergerak atas sesuai perintah hidup. Inilah yang disebut syahadat. Kita bisa menyaksikan Allah yang perintah kepada badan-badan yang mati ini. Kita bisa menyaksikan perintah Allah kepada Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus Allah. Siapa Muhammad itu? Badan-badan inilah utusan Allah. Badan-badan inilah wakil-wakil hidup, wakil-wakilnya Allah. Badan inilah Muhammadur Rasulullah. Jadi pada intinya hidup mengutus badan-badan ini untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Badan-badan inilah pengganti Allah, khalifah Allah. Badan inilah berwalikan kepada Allah. Jika badan masih berwalikan kepada hawa nafsu manusianya, maka badan ini tidak mengabdi kepada Allah. Akan tetapi badan ini mengabdi kepada setan yang terkutuk, yakni ketika di dalam hati kita masih wujud diri kemanusiaannya yang merasa berkuasa atas segala kehendak apa saja yang sudah tertanam dan muncul di hati hawa nafsu. Selamanya kita akan buta kekuasaan Allah serta kehendak Allah apabila masih hawa nafsu yang berkuasa atas badan ini. Marilah kita buktikan kun fayakunnya Allah di setiap harian kita. Coba kita saksikan alam semesta ini. Ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan, lah perintah di dalam hati, iroda di dalam hati, yang perintah mata kepada yang memerintahkan kepada mata untuk memandang
tumbuh-tumbuhan itulah mohon maaf ada gangguan kecil. Hayat itu lihat itu. Sini duduk sini. Ketika kita melihat tumbuhan, kehendak hati untuk memandang tumbuhan itu perintah kepada badan, yakni mata, untuk melihat tumbuhan. Ketika kehendak perintah ada dan langsung mata memandang tumbuhan, maka wujudlah tumbuhan itu. Jadi Allah menciptakan hanya dengan kun, lihatlah, fayakun, maka terlihatlah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Seluruhnya Allah bila menciptakan apa-apa saja tinggal berkata kun, yakni perintah kepada badan untuk melaksanakan apa yang dikehendakkan oleh Allah kepada badan, maka terciptalah apa yang dikehendakkan oleh Allah. Contoh lagi demikian. Tadi itu yang ada di luar diri. Mari kita contohkan apa yang ada di dalam diri kita. Ketika hidup perintahkan tangan untuk mengambil sesuatu, maka tangan langsung mengambil apa yang dikehendakkan oleh hidup. Inilah bukti bahwa perintah Allah tinggal kun fayakun, maka jadilah. Ketika hati kita bisa menyaksikan kun fayakunnya Allah di dalam setiap tingkah dan tindak tanduknya badan kita ini, itulah yang disebut syahadat. Menyaksikan Allah langsung dan menyaksikan Muhammad secara langsung. Inilah yang dimaksud syahadat yang original, syahadat yang sesungguhnya, bukan syahadat-syahadat yang ada di luaran sana, yakni syahadat syariat. Cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka sudah disebut Islam. Itu sudah cukup bagi syariat. Bagi hati-hati yang masih belum mengenal Tuhannya, yakni sudah cukup bagi Islam secara formalitas, secara simbol. Akan tetapi bila kita ingin berislam secara sesungguhnya, secara kafah, maka syahadatnya wajib seperti ini, yakni bersaksi menyaksikan Allah secara live, secara langsung, dan menyaksikan Muhammad Rasulullah secara live, secara langsung juga. Saat itu juga jadi tujuan
syahadat itu adalah selalu menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah dimanapun kita diberkeadaankan oleh Allah. Keadaan apapun kita bisa menyaksikannya. Mohon maaf, 4 hari belakangan ini saya sakit panas, batuk, flu. Jadi untuk tahu saya kali ini kami mohon maaf bila banyak gangguannya, tidak nyaman. Mari kita lanjutkan. Contoh syahadat. Ketika kita sedang sholat, ketika niatan sudah tergemahkan dalam hati, sholli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dalam hati kita maha besarkan Allah, maha besarkan hidup yang mempergerakkan badan-badan ini. Kita menyaksikan Allah yang mempergerakkan badan, yang mengutus badan untuk bersendekap, yang mengutus badan untuk mati. Badan jangan ikut-ikut jadi Tuhan di dalamnya. Badan mati saja, tak boleh ikut gerak, karena hiduplah yang mempergerakkan, hiduplah yang menguasakan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang mempergerakkan hamba-hambanya, yakni badan-badan manusia. Ketika kita bisa menyaksikan hal yang sedemikian itu, itulah yang disebut syahadat, yakni menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Ketika apapun kita bisa menyaksikannya. Bila hal demikian kita aplikasikan di kehidupan kita, di dalam syahadat itulah sudah terangkum sholat, puasa, zakat, haji, sudah ada di dalam syahadat itu sendiri. Syahadat itu apa? Menyaksikan hidup yang mengutus badan. Sholat itu apa? Menyaksikan hidup yang mengutus badan. Zakat itu apa? Menyaksikan hidup yang mengutus badan. Puasa itu apa? Menyaksikan hidup yang mengutus badan. Haji itu apa? Menyaksikan hidup yang mengutus badan. Yakni hati sudah suci bersih dari kemanusiaannya yang berkuasa selama ini. Itulah tujuan Allah menciptakan seluruh manusia. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu, wahai fulan? Ya, engkaulah Tuhan kami, dan kami akan selalu menyaksikanmu dimanapun kami berada. Bila manusia sudah bisa menyaksikan Allah, berarti kan manusianya sudah tidak ada. Manusianya yang merasa bisa menyaksikan sudah tidak ada. Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan Allah sedangkan manusianya sudah tidak ada?
Berarti yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah zatnya sendiri, Allah sendiri. Ketika di alam sebelum kita ada di dunia ini, yang berdialog alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu kan Allah sendiri. Kita tidak pernah ingat kita menjawab, ya engkaulah Tuhanku dan kami akan menyaksikanmu. Kan kita tidak ingat selama ini. Jangankan ketika kita masih jadi tanah, ketika masih bayi pun kita tidak ingat. Nah, berarti yang bertanya Allah, yang menjawab juga Allah. Karena di alam semesta ini yang jadi penguasa, yang jadi aktor, yang jadi artisnya ya Allah sendiri. Hidup itu sendiri. Maka dari itu la ilaha illallah afdalul dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya zikir adalah tiada Tuhan selain Allah, yakni mentiadakan hal-hal selain Allah di hati kita. Semoga kita bisa mengaplikasikan seluruh apa yang sudah terpapar, terutama saya sendiri yang masih belajar, dan semoga kita semua akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas ketidaknyamanan di dalam video ini. Kami mengucapkan beribu-ribu maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.